Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja tentunya. Nah, kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Marie Antoinette. Film ini diangkat dari kisah nyata yang menceritakan tentang sebuah perjodohan antara anak dari kerajaan Austria dan juga Perancis. Dalam sejarah mengatakan bahwa Marie Antoinette dan suaminya merupakan raja dan ratu termuda. Dan yang namanya perjodohan pastilah memiliki beberapa kesulitan dalam menyatukan hubungan mereka. Sampai akhirnya bertemu dengan seorang prajurit tampan, dan merasa tertarik berlalu lintas menjalin hubungan dengannya. Bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai di tahun 1768 di negeri Austria. Terlihat seorang gadis bernama Marie Antoinette, yang merupakan putri bungsu dari Ratu Tria. Untuk mempererat hubungan diplomatik antara negara Austria dan juga Perancis, sang ibu pun bermaksud untuk menjodohkan putrinya, yang baru berusia 15 tahun dengan pangeran tampan bernama Louis Augustin. Yang kelak akan menjadi seorang raja. Dengan rencana perjodohan itu maka, nantinya secara otomatis Marie akan menjadi ratu kerajaan Prancis. Dengan senang hati menerima perjodohan itu, ditemani dengan kedua saudara serta ditemani prajuritnya. Mereka pun mulai melakukan perjalanan menuju Prancis. Di perjalanan terlihat begitu sangat antusias, bahkan ia berkali-kali memandangi wajah Louis yang tampan, seperti tidak sabar untuk bertemu dengannya. Sebelum sampai ke tujuan, mereka pun diharuskan berhenti di perbatasan kedua negara, yang mana akan selenggarakan upacara perpisahan terhadap negeri. Dan sebelum upacara itu dimulai, semua barang-barang miliknya yang dipakai dan dibawa dari negara, semuanya harus ditinggalkan, bahkan anjing kesayangan miliknya pun harus diserahkan. Karena dalam adat istiadat mereka mempelai wanita, tidak diperbolehkan untuk membawa barang yang masuk wilayah Perancis. Mau tak mau harus mengikuti semua aturan yang berlaku. Setelah mengganti gaunnya, Marie bersama pengawal dari kerajaan Perancis pun mulai melanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian, setelah memasuki wilayah kerajaan Perancis, mereka pun disambut langsung oleh Raja Louis ke-15. Besarnya keluarga dan jajaran petinggi kerajaan. Setelah berbincang-bincang sejenak dengan sang raja, ia pun lantas dikenalkan dengan pria yang akan dinikahinya, yaitu Pangeran Louis ke-16. Mungkin karena mereka berdua masih terlalu muda, Pangeran Louis terlihat canggung saat berbincang. Louis memang diketahui memiliki sifat yang lumayan introvert. Lantas setelah beberapa saat kemudian setelah upacara penyambutan, mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Sesampainya di istana kerajaan, Marie nampak sudah ditunggu dan disambut dengan meriah oleh keluarga besar Louis, serta masyarakat setempat dan keluarga petinggi kerajaan. Namun di antara kerumunan tersebut, nampaknya Marie kurang disambut baik oleh beberapa orang di sana. Hal itu terlihat dari tatapan sinis mereka yang tidak menyukai Marie, yang mungkin dikarenakan ia berasal dari negeri Austria. Namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Marie, ia tetap tersenyum terhadap semua orang di sana. Di saat memasuki istana, Marie dibuat begitu takjub dan terpesona dengan kemewahan-kemewahan yang ada di sana. Sesekali dia pun berdecak kagum dengan desain interior yang sangat mewah, yang mana hampir semuanya berlapis emas. Marie yang menyukai keindahan pun terlihat bahagia di tempat barunya itu. Singkat cerita, di hari pernikahan ini Marie terlihat sangat anggun dan percaya diri. Dia bahkan tidak terlihat seperti gadis berusia 15 tahun pada umumnya. Karena kecantikan riasan dan kemewahan gaun yang ia kenakan, dan di momen inilah Marie dinyatakan sah sebagai putri mahkota Perancis dan istri dari Pangeran Louis ke-16. Di malam harinya, setelah melakukan acara dan perayaan-perayaan mewah atas pernikahan mereka, Marie dan Louis pun diantar langsung oleh Raja Louis ke-15 dan keluarga istana menuju ke kamar mereka. Sang raja pun berpesan bahwa sangat berharap mereka berdua secepatnya mendapatkan seorang putra mahkota untuk melanjutkan garis keturunan mereka. Mereka berdua pun hanya mengangguk hari itu. Keesokan harinya bak putri raja, mereka didatangi beberapa pelayan
yang ditugaskan masing-masing untuk melayaninya, bahkan seorang keturunan putri, serta kakak ipar Mary tidak segan-segan membantu menggantikan pakaiannya. Karena balik lagi menurut adat istiadat mereka melayani putri mahkota, merupakan pekerjaan yang istimewa dan mulia, yang hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Meski sudah menjadi putri mahkota, sifat kekanak-kanakannya yang belum hilang, karena dirinya yang masih saja cengengesan, saat melihat suatu kejadian yang dianggapnya lucu. Namun beruntungnya, Mary mempunyai penasehat yang selalu mengingatkannya, dan mengajarkannya tentang kebiasaan-kebiasaan serta hal-hal yang harus dilakukan olehnya. Setelah menjadi putri mahkota, kehidupan Mary dan Pangeran Louis terlihat masih jauh dari kata harmonis dan juga bahagia. Mereka berdua jarang terlihat memiliki waktu bersama. Mary sibuk dengan kegiatannya di dalam istana. Sementara Louis sibuk dengan kegiatan berburunya. Dan di kamar tidur pun, mereka berdua masih terlihat sangat canggung, bahkan mereka belum juga melakukan push rank sejak mereka berdua menikah. Beberapa saat kemudian Mary didatangi oleh pengawal sang ibu, yang menyampaikan amanat dari ibunya yang meminta agar sang anak, untuk segera memiliki keturunan. Karena jika pernikahannya dengan Louis ke-16 tidak memiliki seorang anak, maka bisa saja pernikahan mereka dibatalkan. Sang ibu meminta Mary untuk lebih serius dalam memikirkan hal ini, bahkan diminta untuk melakukan segala cara untuk bisa memikat hati putra mahkota. Dan dengan tersenyum Mary berusaha untuk menyanggupi permintaan ibunya itu. Sebelum pergi sang pengawal memberikan surat titipan dari ibu Mary, yang kemudian dibacaannya surat itu berpesan bahwa, ingatlah bahwa Mary memiliki masa depan dan tak ada yang pasti tentang kedudukanmu di sana. Sampai terlahirnya putra mahkota mempersatukan aliansi Prancis dan Austria. Setelah membaca surat dari sang ibu, di malam harinya Mary mencoba untuk memikat sang suami untuk melakukan yang seru-seru itu. Namun entah karena apa Louis seperti masih canggung untuk melakukannya. Hari demi hari berlalu Mary semakin bosan dengan kehidupannya yang sangat terjaga, hingga ibu Mary kembali mengirimkan surat, yang sangat khawatir pada Mary karena semakin terkalahkan dengan iparnya. Ibunya takut kalau kakak ipar Mary mengandung duluan. Ibunya juga mengatakan, dia mendengar sikap Mary yang sering tidak sopan terhadap Ruberi selir dari Raja Louis ke-15. Hingga ia pun meminta Mary untuk memperbaiki sikapnya. Namun Mary terlihat acuh dengan kalimat terakhir di pesan yang dikirimkan oleh ibunya. Beberapa bulan kemudian, Mary kembali didatangi oleh pengawal ibunya, yang meminta untuk sedikit berbincang dan mendekatkan diri dengan Ruberi. Namun Mary kembali menolak, karena menurutnya ia hanyalah wanita biasa yang diangkat oleh sang raja. Dirinya merasa tak pantas berteman dengan Ruberi. Mendengar hal itu sang pengawal menegur Mary atas perilakunya. Ia berkata bahwa raja sangat begitu menyayangi Ruberi, jika ia masih bersikeras tidak mau bertegur sapa dengannya, maka bisa saja sang raja nantinya tidak memperhatikannya lagi. Dan setelah mendengar nasihat dari penasihat ibunya Mary, Mary pun mencoba untuk menyapa Ruberi, meski ia melakukannya dengan berat hati. Untuk mengusir kebosanannya karena selalu ditinggal oleh sang suami, Mary pun kini memiliki hobi baru yaitu berbelanja dan bermewah-mewahan. Suatu hari saat dirinya sedang asyik membeli baju, ia didatangi oleh pengawalnya yang mengatakan bahwa saat ini hubungan antara Austria dengan Perancis sedang meregang. Ia sangat berharap Mary mau ikut andil dalam menengahi hubungan tersebut. Dan Mary tetaplah Mary, ia tetap tidak mau memperdulikannya. Cerita Mary kembali mendapatkan surat dari sang ibu. Sang ibu mengingatkan kalau posisi Mary di sana sangatlah tidak pasti. Sampai lahirlah seorang penerus tahta raja, Mary seketika terdiam merenungi isi surat tersebut. Hingga di malam harinya mencoba kembali, mengajak sang suami untuk kesekian kalinya. Sesaat Louis pun mulai terpancing, namun tak berapa lama kemudian, Louis kembali mengurungkan niatnya dengan alasan terlalu lelah karena tadi siang habis berburu, dan ia pun akhirnya kembali tidur. Beberapa bulan setelahnya lahirlah anak dari saudara Louis, yang membuat mereka dikucilkan oleh semua orang. Karena semua membicarakan Mary yang tidak-tidak, padahal kenyataannya Louislah yang selama ini menolak. Sehingga hal tersebut membuat Mary seketika menangis, dan mengurung diri di kamarnya.
Tak mau terlalu larut dalam kesedihan, Mary pun mulai menghibur dirinya dengan menghambur-hamburkan uang. Mulai dari membeli beberapa koleksi sepatu, baju, hingga mengoleksi berlian yang sangat mahal. Hari-harinya ia lalui dengan berpesta seharian, bersama dengan teman-temannya. Di suatu malam kedua temannya mengajak Mary pergi ke pesta topeng. Awalnya Mary menolak ajakan tersebut. Namun temannya meyakinkan Mary, tidak akan ada satupun yang mengenali Mary sebagai putri kerajaan. Hingga akhirnya Mary pun menerima tawaran temannya tersebut. Mary mengunjungi pesta itu tidaklah sendiri, ia ditemani dengan sang suami yang setia menemaninya. Namun lagi-lagi di pesta itu mereka tetap tidak menghabiskan waktu bersama, malahan Mary lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan teman-temannya. Dan di sana Mary, tanpa sengaja bertemu dan berkenalan dengan seorang pria, yang merupakan prajurit dari Swedia yang bernama Conversion, yang akhirnya membuat Mary menjadi kepikiran, dengan pria misterius yang cukup tampan itu. Setelah selesai dengan pesta, dan tiba di rumahnya, mereka dikejutkan dengan kabar buruk, bahwa saat ini sang ayah sedang terbaring lemas di kasur karena dirinya terserang penyakit kulit yang sangat parah. Penyakitnya begitu mengerikan sehingga membuat Rubery sang selir yang selama ini dekat dengannya pun, pergi meninggalkan sang raja. Beberapa hari kemudian Raja Louis ke-15 pun meninggal dunia, dan secara otomatis Pangeran Louis pun diangkat menjadi seorang raja. Sementara Mary menjadi seorang ratu, mereka berdua pun tercatat sebagai raja dan ratu termuda di masanya. Pasca menjadi seorang ratu, Mary semakin gemar berpesta, dan menghambur-hamburkan uang kas negara. Terlebih sang suami, yang tak pernah memikirkan masalah keuangan pun, tidak pernah protes dengan keborosan sang istri. Bahkan untuk merayakan ulang tahun sang istri, Louis membuatkan perayaan yang sangat mewah, ia menghabiskan banyak biaya. Di sisi lainnya sang raja, yang sedang berbincang-bincang dengan penasihatnya, sedang membicarakan hal yang cukup serius. Di mana saat itu, mereka sedang membahas revolusi yang saat ini sedang terjadi di Amerika. Para penasehat kerajaan mengharapkan, mereka membantu keuangan Amerika yang saat ini sedang kesulitan. Namun Louis menganggap bahwa hal ini tidak begitu penting, karena keuangan mereka saat ini juga sedang kesulitan. Namun karena keterbatasan ilmu, Raja Louis ditambah bujukan dari penasihat, sang raja pun akhirnya memutuskan untuk membantu masalah keuangan Amerika. Suatu hari saudara Mary yang tertua datang mengunjungi kediaman Mary. Sang kakak menasihati Mary, agar Mary lebih banyak menghabiskan waktunya bersama sang raja, agar mereka segera memiliki keturunan. Dan tidak hanya itu saja, sang kakak juga menasihati Louis agar segera melanjutkan garis keturunan. Mereka mendapatkan nasihat dari kakak iparnya. Pada akhirnya, pikiran Louis pun mulai terbuka dan di malam harinya, ia pun akhirnya melaksanakan hal baik itu untuk yang pertama kalinya. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Mary pun terlihat akan melakukan persalinan. Di sana sudah ada Louis yang menunggunya dengan harap-harap cemas, hingga pada akhirnya mereka pun melahirkan seorang bayi perempuan. Sebagai tanda terima kasihnya kepada sang istri, karena telah memberikannya keturunan, Louis memberikan hadiah yang sangat mewah kepada Mary. Yang membuatnya begitu sangat bahagia, apapun yang diminta Mary pasti akan dituruti oleh Louis, sampai-sampai Mary dibuatkan kebun yang terlihat seperti pedesaan, yang semata-mata untuk membahagiakan istri serta putrinya itu. Waktu pun berlalu dengan cepat, suatu hari di suatu acara pesta, Mary kembali bertemu dengan Conversion, dan di kesempatan kali ini mereka pun kembali mulai curi-curi pandang. Hingga pada akhirnya mereka pun mulai menjalin hubungan tanpa sepengetahuan Raja Louis. Namun hubungan mereka tak berlangsung lama, apalagi setelah mendapatkan kue apem Mary. Conversion pun pergi meninggalkan Mary tanpa memberikan alasan yang jelas. Dan mau tak mau ia pun mulai melupakan cinta yang sesungguhnya, dan memulai kehidupannya bersama sang suami. Di sisi lain raja pun kembali dibuat kebingungan dengan kondisi kerajaan mereka saat ini, di mana Louis diharapkan terus membantu Amerika berperang untuk revolusi. Di sisi lainnya ia dihadapkan dengan masalah hutang kerajaan, yang semakin hari semakin menumpuk, ditambah rakyat yang saat ini sedang kelaparan. Namun lagi-lagi sang raja yang belum berpengalaman itu akhirnya salah dalam mengambil keputusan.
Ia pun dengan keputusan tetap membantu revolusi Amerika itu pun, cepat menyebar ke seluruh rakyat Perancis. Sehingga menimbulkan gejolak protes dari segala penjuru negeri, di saat mereka sedang mengadu kepada ratu, dan mengatakan kondisi mereka sedang buruk karena tidak ada makanan. Jawaban dari sang ratu sangatlah mengejutkan. Mary mengatakan kalau dirinya tidak peduli dengan kondisi rakyatnya. Dia bahkan lebih mementingkan urusan kebunnya dan kesenangan, dibandingkan memikirkan nasib rakyatnya. Beberapa saat kemudian sang ratu tiba-tiba mendapatkan kabar duka dari sang kakak, bahwa ibu tercintanya telah meninggal dunia. Sehingga mereka pun terlihat sangat sibuk dan sedih, karena tidak dapat menghadiri pemakaman sang ibu. Waktu berlalu hingga beberapa tahun kemudian, dan Mary pun akhirnya melahirkan anak laki-laki, yang nantinya akan menjadi penerus tahta kerajaan. Tentu saja kabar ini membuat sang raja serta keluarga besar kerajaan, terlihat sangat bahagia dan sukacita atas lahirnya putra mahkota tersebut. Mary pun mulai saat ini bertekad untuk menjadi ratu yang lebih baik lagi dan lebih bijak. Namun semua hal tersebut sudah terlambat, karena rakyat yang marah atas keputusan sang raja, dan ketidakpedulian ratu kepada rakyatnya yang menimbulkan gejolak di masyarakat, yang saat ini ingin menggulingkan kerajaan dan menuntut revolusi Perancis. Benteng-benteng kerajaan pun mulai hancur, dan para rakyat pun mulai mendekati istana. Sehingga kerajaan pun menyarankan, agar raja dan ratu untuk sementara mengungsi, namun Louis dan Mary bersikukuh untuk tidak mau pergi. Dia berkata bahwa dirinya akan terus bertahan dan berusaha memperbaiki kesalahannya. Sang raja dan ratu pun akhirnya mengambil tindakan, agar nggak terjadi keributan. Sang raja dan sang ratu pun akhirnya mengalah. Dan mereka dipaksa keluar dari tanah oleh rakyat sendiri, hingga pada akhirnya tahta kerajaan Louis ke-16 dan mereka pun lengser oleh revolusi Prancis, dan lalu film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton.